Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bu Yuni berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Di bulan yang penuh berkah ini, sesuai dengan program di sekolah kita, hari ini kita melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan. Bagaimana kabarnya anak-anak puasa kalian hari ini? Tetap semangat kan? Di hari yang ke-12. Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia dan penuh berkah ini, Bu Yuni akan menyampaikan materi Pondok Ramadan terkait dengan perundungan atau yang lebih dikenal dengan istilah bullying. Apa, di mana, dan kapan perundungan terjadi? Anak-anak, kalian tentu mempunyai banyak impian yang ingin kamu raih, yaitu cita-cita yang sangat tinggi. Kemauan dan semangat yang kamu miliki adalah kunci untuk meraih cita-cita dan mengatasi berbagai rintangan yang menghadang. Salah satu rintangan yang mungkin menghadang salah satunya adalah perilaku perundungan atau yang disebut dengan bullying. Pernahkah kamu mengalami perundungan, misalnya dikucilkan atau dihina oleh temanmu? Ternyata 50% siswa pernah mengalami perundungan di sekolah berdasarkan data UNICEF tahun 2015. Apa sih perundungan itu? Siapa yang tahu? Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain terhadap dirinya. Nah, seperti apa saja bentuk-bentuk perundungan? Yang pertama yaitu verbal, seperti membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, dan lain-lain. Kemudian bentuk perundungan yang kedua yaitu bentuk fisik, seperti menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, meninju, dan lain-lain. Dan satu lagi bentuk perundungan yaitu sosial, mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut tentu tidak boleh kita lakukan terhadap siapa saja, baik terhadap teman, keluarga, ataupun orang lain. Selain mengurangi pahala puasa, hal tersebut sangat tidak baik atau perbuatan tercela. Cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Misalnya, memperolok di media sosial, mengirimkan berbagai pesan yang menyakiti, menghina, mengancam, dan lain-lain. Pesan teror, menyebarkan kabar bohong atau hoaks, mengubah foto tidak semestinya, perang kata-kata dari dunia maya atau yang disebut dengan flaming. Kemudian membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang, memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan, mengucilkan seseorang dari grup daring. Hal-hal tersebut merupakan contoh-contoh perundungan di dunia maya atau cyberbullying. Di mana dan kapan terjadi perundungan? Perundungan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dapat berlangsung dalam 24 jam baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di manakah terjadi perundungan? Perundungan dapat terjadi di sekolah, misalnya di kelas, di halaman, di kantin, di kamar kecil, di perpustakaan, di lorong-lorong sekolah, dan di tempat-tempat sepi. Selain itu, perundungan dapat pula terjadi di rumah, di tempat-tempat anak berlatih olahraga atau seni tari, bisa menyanyi atau melukis juga, di tempat ibadah, di restoran, di dunia maya, misalnya di media sosial dan pesan elektronik seperti SMS ataupun WA. Nah,
seperti apakah dampak perundungan? Yang pertama, perundungan berdampak kepada dampak akademis, yaitu penurunan prestasi akademis, kemudian penurunan tingkat kehadiran di sekolah, berkurangnya minat pada tugas dan kegiatan sekolah lainnya, sulit berkonsentrasi, drop out atau keluar dari sekolah. Berikutnya adalah dampak sosial. Tidak percaya diri, menjadi pemalu, tidak mampu menyampaikan pendapatnya, dan cenderung mengikuti kemauan orang lain. Punya sedikit teman, tidak populer, cenderung menarik diri. Kurangnya rasa humor, sering diejek dan ditertawakan, kadang dipukul, didorong, ditendang tanpa mampu membela diri. Bahasa tubuhnya lemah, misalnya tidak ada kontak mata, kepala menunduk, dan badan membungkuk. Kasihan sekali anak-anak. Berikutnya adalah dampak fisik. Sakit berkelanjutan, keluhan pusing, sakit perut atau mulas, gagap, sulit tidur, lemah, mual, luka-luka pada tubuh korban, tampak lemah dan tak berdaya. Selain dampak di atas, dampak berikutnya adalah berdampak pada emosi, yaitu suasana hati yang berubah-ubah, sensitif, merasa takut atau was-was, kemudian gelisah, murung, mudah menangis, menyalahkan diri sendiri. Pada anak-anak tertentu, perundungan yang dialaminya membuatnya menjadi agresif atau gampang marah, ingin membalas sakit hatinya dengan melakukan perundungan terhadap orang lain. Ia cenderung menjadi pelaku. Jadi, perundungan yang ia alami akan ditularkan kepada orang lain. Tentu tidak bagus ya anak-anak. Pelaku, korban, dan respon terhadap perundungan. Apakah aku seorang perundung? Yuk kita cari tahu dengan menjawab pertanyaan ya atau tidak pada pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan berikut ini. Apakah aku sering memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk? Apakah aku sering bersikap menentang atau bermusuhan dengan orang lain? Apakah aku selalu ingin mengendalikan orang lain? Apakah aku sering kasar dengan orang lain, misalnya mendorong atau berkelahi? Apakah aku marah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku? Apakah aku peduli dengan perasaan orang lain? Apakah aku tertawa saat seseorang terluka atau merasa malu? Apakah aku sering memaksa orang lain melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan? Apakah aku suka memaksa orang lain untuk memberi uang atau barang pribadi, atau meminjam barang tapi tidak mengembalikannya? Apakah aku sering melanggar peraturan? Apakah aku kadang-kadang kasar terhadap orang dewasa, misal orang tua dan guru? Apakah aku sering membuat lelucon tentang orang berdasarkan ras, budaya, agama, atau siapa yang mereka sukai? Apakah aku tertawa saat ada orang lain diancam atau ditakut-takuti? Nah, jika kamu menjawab ya untuk sebagian besar pertanyaan itu, mungkin saja kamu termasuk perundung. Jika ternyata aku perundung, aku bisa menghentikannya dengan meminta maaf kepada orang yang sudah kita rundung. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan positif, temukan kegiatan atau bergabung di klub yang sesuai dengan minatmu. Belajarlah untuk saling menghormati dalam berinteraksi dengan teman dan lingkungan. Mengapa seseorang bisa melakukan perundungan? Adanya dorongan kuat untuk menunjukkan kekuatan atau kekuasaan agar dianggap pemberani atau hebat. Pernah menjadi korban perundungan yang membuatnya marah dan sakit hati, sehingga memiliki dorongan kuat untuk membalas. Berikutnya, merasa iri hati atas kepopuleran, kelebihan, dan kekayaan orang lain. Selain itu, mengikuti temannya. Siapakah yang cenderung menjadi korban perundungan? Biasanya anak yang dianggap berbeda oleh lingkungan sekitar, misalnya tidak mampu secara akademis, canggung, salah kostum, kurang gaul, pendiam, tidak berdaya, aksen bicara yang berbeda, tidak atau lebih cantik atau ganteng, dari keluarga berada atau tidak.
Anak yang dianggap menyebalkan dan menantang pembuli, tapi tak mampu membela diri. Anak yang dianggap sering ngocol atau nyebelin atau kurang ajar ke pelaku perundungan. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu mengalami perundungan? Yang pertama, tetaplah bersikap tenang. Misalnya, ambil nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan keluar. Sembunyikan kemarahan atau kesedihanmu di depan perundung. Berdiri tegak, angkat kepalamu, pandang pelaku dengan tegas, hadapi pelaku dengan tenang atau tinggalkan perundung. Tanyakan permasalahan atau tolak permintaan pelaku dengan sopan. Segera menyingkir bila kamu dalam bahaya. Cari bantuan untuk menghentikan perilaku perundungan yang kamu alami. Ceritakan atau laporkan perilaku perundungan yang kamu terima. Hindari bersikap mendendam dan membalas perilaku perundungan yang kamu terima. Mengapa korban perundungan jarang melapor? Seringkali korban tak melapor karena takut menghadapi resiko bila ia akan semakin diintimidasi oleh pelaku. Korban terbenam dalam emosi negatif seperti takut, sedih, kecewa. Ia ragu bahwa orang yang dilaporinya akan mampu menolongnya atau tidak. Ia juga khawatir orang tersebut justru akan menyalahkannya dan semakin memperburuk deritanya. Jangan menjadi penonton, yaitu melihat perundungan, namun tidak melakukan apa-apa atau bystander. Mengapa hanya menjadi penonton? Mungkin karena takut atau tidak tahu harus berbuat apa atau kemana harus melaporkan kejadian yang dilihatnya. Ayo kita jadi upstander. Apa itu upstander? Upstander adalah melakukan tindakan berempati ketika melihat perilaku perundungan untuk mengurangi derita korban perundungan. Contohnya, hindari ikut menjadi perundung. Jangan menonton perilaku perundungan. Katakan pada perundung untuk menghentikan perilaku mereka. Hanya jika kamu merasa aman untuk melakukan tindakan ini. Jika tidak, jangan lakukan. Berteriak atau cari bantuan dari orang yang lebih dewasa untuk menghentikan perilaku perundungan. Tidak menyebarluaskan video, teks, atau gambar perundungan. Dukung korban perundungan, ajak teman kamu untuk melakukan hal yang sama. Stop perundungan, stop bullying. Ayo, dukung teman yang mengalami perundungan dengan cara dekati dan tanyakan kondisi temanmu. Tawarkan apa yang dia butuhkan, tanyakan apa yang dapat kamu bantu. Minta dia bercerita untuk meringankan bebannya. Dengarkan ceritanya, jangan menyela atau memotong, bahkan jangan menghakimi. Dukung dan antarkan temanmu untuk menceritakan perilaku bully yang ia terima pada orang tua, guru, atau pihak lain. Jangan membocorkan perilaku perundungan yang ia terima pada pihak yang tidak berkepentingan. Ajak temanmu untuk melakukan aktivitas positif yang menyenangkan dan bermanfaat. Nah, sekarang bagaimana melindungi diri kita dari perundungan? Yang pertama yaitu dekat dengan seluruh anggota keluarga. Terbuka dengan orang tua dan saudara lainnya tentang kejadian-kejadian di sekitarmu serta di dunia maya. Beraktivitas bersama anggota keluarga secara rutin, misalnya makan malam bersama, jalan-jalan di akhir pekan, membereskan rumah bersama, memasak bersama, dan lain-lain. Bertemanlah dengan anak-anak lain yang memiliki kesadaran untuk berprestasi dan punya kewaspadaan untuk melindungi diri. Selain itu, mengeluarkan orang-orang yang cenderung negatif dari akun media sosial kita untuk menghindari perundungan cyber. Menjalin komunikasi dengan guru dan teman, serta berbagi cerita tentang kejadian-kejadian yang kamu alami. Bagaimana anak-anak materi hari ini? Kalian sudah paham kan apa itu perundungan
dan bagaimana cara kita menyikapi jika kita mengalami perundungan, dan bagaimana pula kita harus menghindari agar tidak terjadi perundungan. Tentunya kita tetap harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, berteman dengan teman-teman yang memiliki keinginan berprestasi yang tinggi dan berbudi pekerti yang luhur serta berkarakter. Nah, sanksi atas perilaku perundungan dapat kalian baca di slide berikut ini. Demikian anak-anak, mari kita bergandeng tangan, bersama kita hentikan perundungan, dan tentunya kita semai persahabatan dengan semua teman dan orang-orang terdekat di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.